Bab 14. Fisik pemain luar biasa. Serangan serentak dari 3 asasin menyebabkan banyak kerusakan pada Blackie. Meskipun dia mengenakan beberapa potong common cloth armor, dia masih kehilangan hampir setengah dari HP-nya. Sistem Guild Shadow telah menyerang partimu. Semua anggota parti diizinkan menyerang anggota persekutuan Shadow tanpa penalti. Durasi 1 jam. Aku akan bertarung dengan kalian. Blackie tahu dia pasti akan mati. Kecepatannya tidak sebanding dengan asasin. Namun, dia juga ingin membalas sebelum dia meninggal. Blackie mulai melantunkan kutukan, menembakkan panah hitam ke arah Quiet Wolf di kejauhan. Quiet Wolf tersenyum dengan jijik. Meskipun panah itu tidak dapat dihindari, dia masih memiliki 80 HP di level 0. Seberapa kuat serangan Cursemanger, mungkinkah itu membunuhnya seketika? Hong, The Dark Arrow memukul Quiet Wolf. Kerusakan 76 poin muncul di atas kepala Quiet Wolf, langsung menyisakan dia hanya dengan beberapa HP yang tersisa. Quiet Wolf segera menjadi tercengang setelah melihat kerusakan seperti itu, matanya hampir keluar dari rongganya. 2 asasin lainnya sama-sama terkejut. Bagaimana ini bahkan Cursemanger, ini hanya sebuah meriam. Orang yang menangani kerusakan juga terkejut. Blackie tidak pernah membayangkan bahwa level 3 Dark Arrow akan sangat kuat. Pada kenyataannya, bagaimanapun itu bukan hanya level 3 Dark Arrows yang berlaku. Ada juga kerusakan tinggi Staff Blackwood, efek aura dari Might of Atousat, dan bonus damage dari level Suppression. Kerusakan ekstrim seperti itu hanya mungkin dengan semua ini ditambahkan bersama. Sial, mari kita bunuh dia, saudara. Stafnya jelas merupakan peralatan misterius besi. Sebagai gamer veteran, Quiet Wolf dengan cepat bereaksi, mengungkapkan kerakusannya terhadap senjata Blackie. Blackie yang bisa menangani kerusakan setinggi itu pasti karena senjata besi misterius. Kalau tidak, dia tidak akan bisa hampir membunuh instan Quiet Wolf. Tiba-tiba, 2 asasin lainnya menjadi penuh energi saat mereka bergegas menuju Blackie. Belum lagi senjata besi misterius, mereka bahkan tidak memiliki senjata biasa. Jika mereka bisa mendapatkan senjata misterius besi Blackie, maka mereka akan mendapat keuntungan dengan indah. 3 asasin menyerang lagi, meninggalkan Blackie dengan hanya 6 HP yang tersisa. Ketika mereka melihat bahwa Blackie akan mati, ketiga asasin menjadi lebih bersemangat. Senjata misterius besi akan segera datang ke tangan mereka. Pada saat ini, dengan metode gerakan yang sulit dipercaya, si Feng muncul di depan, menghalangi Blackie. 3 serangan pedang memblokir serangan dari 3 asasin, menciptakan 3 percikan api. Ketiga asasin dikirim terbang mundur. Sebelum para asasin bisa mengatasi keterkejutan mereka, garis-garis guntur muncul dalam penglihatan mereka. 3 garis guntur menghantam para asasin yang masih mengambang di udara. Kerusakan -32, -41, -50 muncul di ketiga kepala mereka, semua HP mereka jatuh ke 0. Tubuh mereka berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang dalam sekejap. Karena asasin memiliki pertahanan yang rendah dan berada di bawah penindasan level, efek dari level 2 Thundering Flash sangat mengerikan. Kakak Feng. Blackie menjadi tercengang ketika dia melihat punggung si Feng, dengan bodohnya berkata, apakah kamu kakak Feng? Segalanya terjadi terlalu cepat. Si Feng tiba-tiba muncul dan mengayunkan pedangnya 3 kali, memblokir 3 serangan dari arah yang berbeda. Kemudian, dia menindaklanjutinya dengan Thundering Flash. Semua tindakan ini telah dilakukan dalam sekejap. Itu sangat cepat sehingga asasin bahkan tidak bisa bereaksi. Tindakan dan reaksi si Feng tidak manusiawi. Jika Blackie tidak terbiasa dengan si Feng di depannya, dia mungkin bahkan berpikir itu adalah orang lain yang berpura-pura menjadi si Feng. Setelah menyapu pandangannya, si Feng menemukan 8 pemain di sekitar mereka. Memimpin para pemain ini adalah Flaming Tiger. Si Feng tidak lagi berani tinggal di belakang, buru-buru berkata, mengapa kamu masih linglung? Ayo pergi. Si Feng telah mengaktifkan Fast and Nimble, sepenuhnya melepaskan derajat kebebasan tubuhnya.
Namun, meskipun ia memiliki konstitusi yang dapat mengikuti dan bereaksi terhadap pikirannya, atribut tubuhnya yang sebenarnya terlalu rendah. Dia mengalami kesulitan mengendalikan tubuhnya, dan itu juga melelahkan secara mental. Mengambil manuver peledak 2 hingga 3 kali masih mungkin, tetapi melakukannya dalam jangka panjang jelas terlalu banyak. Musuh juga terdiri dari banyak tabib dan pekerjaan yang dilengkapi baju besi pelat. Satu-satunya pilihan si Feng dan Blackie sekarang adalah melarikan diri. Blackie terus-menerus mengangguk. Semuanya kejar mereka. Pastikan kalian harus menyerahkan padaku peralatan perungguku dan mengambil alih tambang ini. Flaming Tiger menjilat sudut bibirnya. Dia sangat bersemangat. Dia sama sekali tidak keberatan dengan kematian ketiga asasin. Awalnya, Flaming Tiger masih terbakar amarah. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di lembah bulan kegelapan mencari si Feng dan rekannya, menyebabkan kecepatan leveling mereka turun drastis. Namun, mereka tidak sengaja menemukan si Feng dan Blackie monster penggilingan. Awalnya, Flaming Tiger ingin segera mengelilingi dan membunuh keduanya. Namun, ketika dia melihat Blackie memanfaatkan awan asap di pintu masuk gua untuk membunuh kobold level 4, Flaming Tiger hampir mati karena kegembiraan. Kebenciannya terhadap si Feng juga berkurang setengahnya. Dia bahkan ingin berterima kasih kepada si Feng karena memberinya lokasi yang sangat berharga. Kesulitan membunuh monster dari tingkat yang lebih tinggi terkenal. Jika dia bisa membunuh monster level 4 tanpa membahayakan, maka kecepatan levelingnya akan benar-benar mengerikan. Tidak akan lebih dari 10 jam sebelum dia memimpin para pemain lainnya. Setelah dia mendapatkan keuntungan besar dari yang lain, tugas menyatukan Red Leaf Town akan berada di ujung jarinya. Ketika waktu itu tiba, dia bahkan bisa menjadi Kapten Shadow Workshop. Perusahaan game virtual yang tak terhitung jumlahnya telah menutup toko karena pembukaan domain dewa. Ada miliaran pemain yang bergabung dengan domain dewa. Untuk mendapatkan bagian mereka dalam hal ini, banyak perusahaan dan kelompok keuangan mulai berinvestasi di domain dewa, satu demi satu. Domain dewa dapat dikatakan sebagai game virtual paling menguntungkan di dunia. Flaming Tiger memikirkan bagaimana ia bisa menonjol di Red Leaf Town. Dia berpikir untuk secara paksa menjatuhkan persekutuan besar. Dia juga berpikir tentang menjadi Kapten Shadow. Ketika waktu itu tiba, mendapatkan mobil mahal, wanita cantik, dan rumah mewah hanyalah masalah waktu. Ketika Flaming Tiger memikirkan hal-hal ini, ia menjadi sangat bersemangat. Dia harus menghargai si Feng karena memberikan semua ini padanya. Namun, penghargaan tetap saja apresiasi. Dia masih tidak bisa membiarkan peralatan perunggu di si Feng dan Blackie pergi. Brother Tiger, keduanya terlalu cepat. Kami tidak bisa mengejar mereka, kata Berserker. Mereka beruntung berlari cepat, namun, sebidang tanah yang berharga ini sudah cukup. Mata Flaming Tiger bersinar ketika dia melihat tambang. Dia sudah membayangkan dirinya memimpin Red Leaf Town dengan bakat. Saudara Tiger, bagaimana dengan Quiet Wolf dan dua lainnya? Mereka bertiga jatuh kembali ke level 0. Mereka juga kehilangan cukup banyak skill-skill, seorang elementalis bertanya. Flaming Tiger memutar matanya pada bawahannya, bertanya, apakah ini bahkan masalah? Kamu juga melihat sekarang. Kobold di dalam awan asap tidak akan menyerang pemain jika mereka diserang dari kejauhan. Mereka adalah monster level 4. Leveling akan mudah, jadi cepatlah ke sini. Petik 2. Brother Tiger masih yang terpintar. Mampu menemukan tempat yang sangat berharga, Brother Tiger pasti akan menjadi orang nomor 1 di Shadow. Elementalis itu mulai membuting Flaming Tiger. Nyahlah, orang nomor 1 di Shadow? Aku orang nomor 1 di domain dewa. Flaming Tiger menanggapi dengan marah. Anggota Shadow lainnya juga setuju, satu demi satu, menertawakan elementalis karena menjilat but yang salah. Sesaat kemudian, 3 pemain mage mulai menyerang dari kejauhan. Adapun pemain lain, mereka memikat monster ke awan asap. Di bawah perintah Flaming Tiger, mereka mulai membunuh kobold secara tertib. Hebat, ini luar biasa. Bahkan setelah membagikan EXP kobold dengan begitu banyak orang, pengalamanku masih meningkat 2%. Petik 2.
Brother Tiger ini sangat luar biasa. Monster ini juga menjatuhkan biji dan banyak uang. Bukan hanya itu, tetapi kobold ini juga respawn dengan cepat. Kita dapat menggiling di sini tanpa batas sampai kita mencapai level 6. Pada saat itu, kita Shadow pasti akan menjadi guild nomor 1 Red Leaf Town. Petik 2. Para anggota Shadow mulai tertawa bahagia. Tidak akan memakan waktu berjam-jam sebelum mereka semua mencapai level 6. Itu sudah bagus, hanya membayangkan bagaimana mereka akan menekan guild lain di Red Leaf Town. Hahaha, anggap dirimu beruntung karena mengikutiku. Para pemimpin tim lainnya bukanlah apa-apa. Ketika saatnya tiba, aku akan menjadi Kapten Shadow. Flaming Tiger dalam suasana hati yang hebat. Dengan peningkatan pengalaman seperti itu, tidak butuh 1 jam sebelum dia naik ke level 2, mengkompensasi kerugian sebelumnya. Sementara itu, di lokasi terdekat tambang Crimson Star, Blackie menggertakkan giginya karena marah. Saudara Feng, apakah kita hanya akan membiarkan ini pergi? Itu adalah informasi yang sulit diperoleh yang berasal dari penguji beta, tetapi sekarang hanya menguntungkan orang-orang ini. Aku marah hanya karena memikirkannya. Orang-orang dari Shadow ini tidak tahu malu. Untungnya, aku tidak bergabung dengan mereka. Petik 2. Si Feng menggelengkan kepalanya ketika dia melihat jam sistem panel, tersenyum dengan acuh tak acuh. Mereka berani mencuri barang-barangku. Kita akan membiarkan mereka menikmatinya untuk saat ini. Sebentar lagi, kita akan memberitahu mereka setelah kebahagiaan datang kesedihan.